jangan bang menuduh agama lain. Agama kita belum tahu. Iya, masih sampai di situ masih Kepercayaanmu aman-aman. jangan memperhatikan kepercayaan orang lain. Sampai di situ masih aman. Pakai akal bang, pakai akal. Abang kan ada Tuhan. Maria lahir. Jangan Maria ngoceh aja bang. Itu menista Maria juga termasuk itu hamil, bang. mengandung Yesus. Itu masih normal. Itu masuk akal itu. Tuhan menciptakan manusia Nama kamu bernama Yesus. ngakal-ngakali orang agama lain. Mamulah tegakkan. Agama orang soalkan. Ini Pakai ini bang, pakai akal. masuk akal nggak manusia melahirkan Tuhannya? Abang kan sini kan merampas koin abang. Atas lintas agama, koinnya abang harapkan dari orang. Rampasan abang tahu. Pakai Ya, otak, percuma bang. Masuk akal nggak? Jangan diporak-porandakan iman orang lain. Kepercayaanmu. Baru gentleman. Terus Masih kenapa banyak pakai? lagi yang seiman dengan abang yang kurang untuk mendekat. Terus kenapa agama Anda, Mak? Baru namanya gentleman. Kenapa agama Anda menggunakan ajaran agama saya? Itu kalau nggak begitu? urusan abang. Pribadi orang jangan abang akal-akal. Agama orang. Lah, kenapa Anda menggunakan Pakai otak, istilah pakai agama saya? otak. Kenapa Anda mengambil Ini istilah media agama saya? sosial. Kenapa Segampang Anda itu abang ngomong dengan orang lain. Kenapa Anda mengambil istilah Abang agama nggak saya? gentleman jadi orang. Itu banyak lagi. Itu pesantren-pesantren yang kurang tentang ilmu agama. Kenapa agama orang abang urusin? Ini Abang ketawa-ketawa asal dikasih Masih- koin. masih mental penjajah, Bang. Persoalan iman ini persoalan perampasan agama ini. Ya, Anda Memburukan, yang saling merampas memburukan. Saling ajaran memburukan agama namanya ini. Anda. Jangan dipakai orang lain untuk cari makan. Ajaran agama Anda yang Malu, Abang, menggunakan makan yang tidak halal abang di sini. agama Anda yang Pakai menggunakan otak, pakai imanmu. Sholat kau, berpuasa, beribadah. Tapi nggak ada inimu. agama Anda yang menggunakan Orang sana Buddha banyak lagi sana mesti ini abang akal-akal. Abang bilang Tuhan tidak berakal lahir dari manusia. Begitulah caranya budaya. Pakai Masuk ini akal nggak? bang. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya masuk akal. Menurut saya masuk akal. Tuhan jadi bayi. Ya jelas. Jadi yang Seperti menjaga mana alam manusia. semesta. Seperti Jadi mana yang manusia. Yang menjaga alam semesta siapa? Iya, yang kalau semesta ya Tuhan. Tuhan yang bayi. Iya. Kan dibesarkan dia, waktu dan ruangnya yang kita persoalkan. Waktu itu dia udah bayi. lewat Tuhannya. Waktu dia bayi, yang menjaga alam semesta siapa? Dia kan pakai roh. Kalau di kami ada namanya Roh Kudus. Apa Bukan lagi tergantung akal-akal? dengan bentuk bayi. Jadi gimana ceritanya agama Anda ini kok nggak masuk akal? Nggak masuk Wah, akal. agama Abang yang kayak nggak gitu masuk nggak akal. masuk. Abang yang nggak masuk akal. Abang ngapain Alkitab orang? Abang sendirilah tegakkan keluarga abang, orang tua abang. Jangan orang lain yang seiman dengan abang. Baru mantap. Oke? Terus kenapa agama Anda menggunakan istilah-istilah agama kami kalau gitu? Apa istilahnya Rupa? Di mana istilahnya? Semua diambil dari Al-Quran. Kok comok kali abang ya? Abang mau nanya sejarah atau mencerita dongeng? Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kata Alkitab. Baik. Kalau abang mengatakan hal itu, kalau kita ambil nanti tentang agama abang, dulu itu Persia itu bang, menyembah bulan itu. Mengerti abang? Kata Alkitab dari mana kalian pakai? Pendeta-pendeta, pastor cari makan dengan menggunakan kata Alkitab. Jadi,
Ya, kata Alkitab itu kan nama Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Cari makan. Iya, kenapa gue dipakai ke cari makan? Lah, Anda menuduh saya tadi cari Ya makan. jelas. Nah, Betul. sekarang pendeta pastor menggunakan kata Alkitab untuk cari makan. Padahal Tidak pernah, diberikan. Bang. Tidak pernah mencari makan. Nah, Tapi, faktanya Anda menggunakan kata Alkitab. iya, Pendeta pastor pakai kata itu. Itu kan nama lain Al-Quran. Kenapa dipakai? iya. Lain agama, lain kepercayaan, lain kitabnya. Nggak mungkin Ya, sama terus dengan abang. kenapa? Terus kenapa Anda menggunakan kata Alkitab untuk biblos? Eh, Hei, malu kan, malu. Kalau di kami kan Alkitab. Dari Di abang mana Anda curi? Al-Quran. Dari Hah? mana Anda curi kata Alkitab itu? Kalau kita ambil Bang dalam sejarah, duluan dulu agama Kristen daripada agama Tapi Islam. memang, Aduh, tapi kan bukan bodoh apa Alkitab. Bukan Alkitab yang dipakai dulu, biblos, tak Biblia. Bukan. Nah, jadi apa? Apa namanya? Itu Bible itu bahasa asing. Ah, Alkitab bahasa apa? Bahasa Indonesia. Matamu. Jadi Bahasa Matamu. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. ya. Kami juga nama kami Alkitab bahasa Indonesia. Dari mana kamu ambil kata Alkitab itu? Ya, dari bahasa Indonesia. Mana Bodoh. ada bahasa Indonesia kalau Alkitab Bodoh. ompong? Al-Quran itu dari mana diambil, bahasa apa diambil itu? Iya, itu namanya dari sana Bahasa apa Al-Quran itu diambil sudah itu? Al-Quran. Bahasa Al-Quran Arab, sudah. bodoh. Bahasa Nah, Arab, terus kalau bodoh. Alkitab- Bahasa Alkitab bahasa Arab, apa? bodoh. Bahasa Alkitab- Arab, bodoh. Alkitab bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia. Nah, coba kau sebutkan buku matematika dan sebutan Alkitab matematika, bisa? Bahasa. Coba sebutkan dulu bahasa apa? Al-Quran, bahasa Alkitab, bahasa matematika, bisa? Bahasa Indonesia aja lebih bikin, bisa? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Dah payah. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Indonesia kan? Iya. Jadi, kenapa mesti kau Alkitab pakai bahasa itu- Arab? Kenapa mesti kau pakai bahasa Arab? Ya terus kenapa kau pakai juga? Aduh. Kitabmu bahasa Yunani, kenapa kok dari bahasa Arab? Saya kitabku memang bahasa Arab. Kami terjemahkan bahasa Yunani, Ibrani itu bahasa Indonesia. Supaya Alkitab kami bukan paham. bahasa Indonesia. Supaya kami paham Alkitab semua. itu, Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kalian melakukan penipuan cari makan menggunakan kata Alkitab. Kenapa ditutup ininya ya? Buka kameranya, buka kameranya. Orang setengah mati suruh buka kamera, dia malah tutup ini. Hei, jangan ditutup kameranya. Buka. Gak mau dia, gak mau mendengar. Parah kali abang kita ini. Ada nggak pendeta pastor? Ah, ini dia. Meow. Halo, semangat malam. Malam Juma, Ya, malam juga. sehat lu Juma? Sehat, Sehat ya? sehat dong. Meskipun Ya, datang bangsa. silih berganti, ancaman dari Kalau Kristen. sehat ya bagus. Tadi ini temanya apa itu? Tadi bahas-bahas masalah Tuhan Yesus, bahas masalah apa tuh? Tadi itu bahwa mana duluan lahir Maria sama Yesus gitu ya? Iya, ini temanya agama tanpa akal. Oke. Harusnya Kristen itu percaya diri bahwa memang agama Kristen tidak bisa ditelaah dengan akal. Sederhana kok itu, tinggal diakui kok. Kenapa harus
Itu suaranya kok pelan banget, suaranya pelan banget. Iya, maksudku saudara-saudara Kristen ini harusnya jujur mengakui bahwa memang Kristen itu adalah agama yang tidak dibentuk dari akal, tapi dogma, doktrin gitu. Nggak usah malu-malu akui. Iya dong. Gitu ya, gitu. Ya, ya iyalah, akui aja bahwa memang Kristen tidak bisa diterima dengan akal. Bang Juma ini selalu bahas masalah si Tuhan Yesus ya. Bisa nggak kita bahas masalah Muhammad? Tapi ini jangan tersinggung. Ini tema, jangan kayak mental penjajah lagi dong. Ini ada tema agama soalnya gini, tanpa akal. Iya, sampean kan bahas Yesus terus dibahas. Sekali kita bahas Enggak dibahas Muhammad, bisa nggak? Yesus. Enggak, kita bahas Enggak Muhammad, bisa dibahas nggak? Yesus. Enggak dibahas Yesus. Biar adil Agama dong, biar tanpa adil. akal. Biar adil. Ini agama tanpa akal. Terangkan kalau Islam itu tidak masuk akal. Saya terangkan kalau Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Adil kan? Silakan. Islam ini agama tanpa akal, ini tujuannya ke agama siapa nih? Ya, supaya Anda tahu bahwa agama Anda memang tidak cocok dengan akal. Alasannya apa? Alasannya karena memang Kristen harus diimani tok, tidak boleh pakai akal. Gitu ya? Iya. Enggak, sebelum kita lari ke tema, bisa nggak saya bahas Muhammad sebentar aja? Enggak bisa, karena Anda tidak ada ilmu. Karena berarti nggak adil dong, saya nggak adil dong. Bukan nggak adil. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang Anda tidak ada ilmu padanya? Kan kamu bahas Anda- Yesus terus. Nggak gini, kamu Anda- Yesus bahas terus. Anda Saya membahas bahas Nabi Muhammad, itu sama halnya saya mendengarkan orang ngigau. Pengigau. Berarti kamu Apa nggak yang Anda adil. tahu? Apa Kamu yang nggak Anda tahu adil. tentang nabiku? Apa yang Anda tahu? Ilmu apa yang Anda punya untuk mengkaji Makanya nabiku? dengerin Ilmu dulu. apa? Ya dengerin Ilmu dulu. apa? Ilmu Iya, bisa apa? jelasin. Bisa Ya, jelasin. ilmu apa? Ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Ilmu apa yang Anda Oke. kuasai untuk membahas nabiku? Ilmu apa? Ilmu kamu bahas Yesus apa? Bible. Hah? Bible. Ya saya juga fakta nanti saya bahas. Kamu apa? Ya sih fakta, makanya dengerin. Fakta dari mana? Kok fakta dari mana? Kamu Kok bahas jadi Yesus. fakta? Kamu bahas Yesus Dari bisa. Bible. Dari Ya, Bible. kamu bahas Yesus bisa. Lebih Dari Bible. Nggak adil namanya. Kamu Bro. membahas nabiku dari mana dasarmu? Karena kamu bahas Yesus terus. Dari Bible. Mau dari mana kayak kamu bahas Yesus, saya nggak terima. Harus sumbernya harus dari Bible kalau Yesus, jangan dari gereja. Kamu itu bahas Yesus bisa. Dibahas Muhammad nggak mau. Itu namanya berat sebelah. Bukan saya tidak mau. Kamu yang tidak ada ilmu, tidak ada kapasitas mau bahas nabiku kan tidak nyambung. Kamu tahu dari mana saya nggak berilmu? Kamu itu siapa? Makanya saya tanya, dasar pijakan ilmumu apa bahas nabiku? Dasar ilmu kamu apa bahas Nabi saya? Bible. Bible dari mana? Kamu aja Islam. Saya baca, tinggal dibaca Bible. Ngapain kamu baca Bible orang? Baca aja Bible apa Alkitab apa Al-Quran kamu. Nggak bisa. Al-Quran saya mengatakan pakatilu aulia syaitan, perangi saudaranya itu. setan. Alkitab orang dibahas. Kalau kamu orang beriman, dengerin. Kalau kamu orang Perintah beriman, di Bible, kalau dengar. kamu orang beriman, bahas Dengar. Al-Quranmu. Perintah di Bible. Kepada anak cucumu dan kepada sahabat-sahabatmu. Beritakan, dengar, Bahas Bible orang. beritakanlah, dengar, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Itu ada perintah di Biblemu. Jadi kalau saya bahas Biblemu karena ada perintahnya. Enak Oke, aja. sekarang Emang gini. masih mau menjajah. Sekarang gini. Masih mau ikuti Belanda menjajah masih. Kita bahas ini tema kamu. Nah, silakan. Silakan. Gitu. Oke, kita bahas tema kamu ya. Silakan. Nah, tadi kamu bilang itu dari obrolan yang udah-udah, mana duluan lahir, Yesus atau Maria gitu ya? Yes. Nah, mana duluan lahir, Yesus atau usia mana paling tua, Yesus atau Maria gitu ya? Iya. Dan juga kamu bahas Tuhan itu dilahirkan atau gimana gitu kan? Ya, itu materi yang Nah. dibawa sama temannya tadi. Oke, saya jawab Sahabat ya. Bajul, syukran. Nah, saya jawab. Ya. Tetap
sesuai dengan perkataan malaikat ya Bang Juma ya. Tetap karena Tuhan Yesus itu nggak pernah mati Bang. Tetap aja dia paling tua. Sampai sekarang dia hidup. Jadi yang dibunuh sama tentara Romawi siapa? Kan dia hidup. Enggak, yang dibunuh. Dia mati tapi hidup karena dia Tuhan. Udah dia mati. Sekarang Tapi hidup. pertanyaannya, apakah Tapi hidup. apakah masuk akal Tuhan mati? Kenapa? Apapun yang terjadi, Tuhan itu serba bisa. Paham? Apakah masuk akal? Namanya Tuhan. Apakah Namanya masuk Tuhan, kamu juga, akal? namanya Tuhan, kamu juga bisa dikutuknya mati sekarang. Apakah masuk akal Tuhan mati? Masuk akal. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Nah, dia juga kan hidup dia. Ya, ketika dia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Dan dia hidup cuma. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Lah, dia kan bangkit cuma. Ketika ia mati, siapa yang menjaga alam semesta? Ya dia kan bangkit naik ke surga Nabi Isa. Dia kan mati, dia mati. Makanya kamu Dia itu mati. belajar dulu baru berceramah. Apa yang mau dipelajari? Tuhan mati. Ya, kan dia hidup. Tuhan nggak pernah mati cuma. Loh, faktanya Yesus mati. Itu kan badan dia, rohnya nggak mati. Lalu badannya ini Tuhan atau bukan? Itu badan manusia tapi rohnya roh Tuhan. Lah, katanya yang lahir Tuhan. Iya tapi rohnya, lu paham Yang nggak? lahir di situ, yang lahir Tuhan. Iya, jasmaninya manusia tapi rohnya roh Tuhan. Kalau kamu roh manusia, Kolose 2 nomor 9. Kalau kamu itu roh, Kolose 2. kalau kamu itu roh manusia, udah paham. Kolose Kalau Nabi Isa 2. itu roh Tuhan, udah paham. Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhan. Makanya kalau kau berdebat itu pelajari dulu, pinter dulu. Kemarin udah kuajari kamu supaya pinter. Kamu nggak pinter-pinter juga. Saya bego terus. menggunakan dalil Kolose 2:9. Kulupnya Yesus juga Tuhan. Intinya cuma dia bangkit lagi karena dia Tuhan. Mati tapi Ya, apa yang nggak bisa terjadi sama Tuhan? iya mati. Mau mati hidup urusan dia Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati? Kenapa? Apa yang nggak masuk akal sama Tuhan cuma? Lu aja bisa dikutuk mati sekarang. Bukan sama Tuhannya, sama manusia. Manusia. Masuk akal. Oke, ketika akalmu mengatakan masuk akal, Tuhan mati, penjaga alam semesta mati, yang menjaga alam Lu semesta jangan- ini siapa? Dia juga roh, dia kan hidup cuma. Dia kan mati tadi, Mati badannya. Cuma mati itu badannya, jasmaninya, rohnya hidup, goblok. Lah, yang lahir ini kan Tuhan. Iya, rohnya roh Tuhan, rohnya. Yang lahir Tuhan kan? Iya, yang lahir Tuhan dengan jasmani. Dengerin dulu, jasmani manusia, rohnya roh Allah, roh Tuhan. Saya ulang lagi, yang lahir ini daging atau bukan? Secara alamiah, dagingnya, jasmaninya, ya manusia, tapi rohnya Allah. Yang lahir ini daging kan? Ya, bisa aja Tuhan menjelma sebagai daging, menjelma sebagai apa aja bisa, cuma Yang daging ini Tuhan kan? iya. Nah, berarti yang daging ini Tuhan mati. Tuhan itu menjadi daging, mau jadi apa aja bisa, cuma paham? Bukan, daging ini Tuhan mati, si daging. Daging. Iya, paham, mati tapi bangkit lagi kan? Nah, berarti ketika dia mati si daging, yang jaga alam semesta siapa? Rohnya kan hidup cuma. Saya tidak tanya rohnya, daging si Tuhan ini. Iya, yang jaga rohnya, yang jaga dunia ini rohnya, udah. Bagaimana ceritanya sementara Tuhan Anda jadi daging mati? Dagingnya cuma lu ada kayak anak TK aja lu diajarin rohnya. Anda yang akal-akalan. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Yang lahir Tuhan kan? Iya, Berarti si daging. iya, Mati si daging. iya. Tuhan mati. Rohnya hidup, Daging mati. rohnya hidup. Tuhan daging juga mati. Dagingnya iya, rohnya hidup. Daging itu Tuhan kan? Iya, bisa jadi aja, dia bisa apa aja bisa cuma. Mati si daging. Cuma Tuhan itu bisa jadi apa aja. Iya, jadi daging. Masker kamu Jadi tuh buka daging. dulu biar enak ngobrolnya. Lu sumnya Jadi gimana? daging.
jadi daging kan? Maskermu buka dulu. Maskermu buka dulu. Tuhanmu jadi daging kan? Iya. Nah, si daging Tuhanmu ini mati. Iya. Ya, berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Oh, sudah. Sekarang kalau Tuhan mati, yang menjaga alam semesta siapa? Rohnya. Ada berapa Tuhanmu? Rohnya satu. Ya, tadi sudah mati. Rohnya hidup. Yang satu mati. Dagingnya. Berarti tinggal separuh. Tidak rohnya. Daging separuh mati. Bukan separuh. Daging mati semua. Tapi rohnya hidup. Paham? Nah, berarti kan dua. Ada Tuhan dua, daging. satu. Ada Tuhan daging. Roh satu. Rohnya kan Ada kalau Tuhan orang- daging. kalau orang mati nih, lu mati nih. Dengerin dulu. Lu Itu mati. orang, itu Dengerin. orang. Dengerin lu Itu mati nih. orang. Lu mati. Ini orang atau Tuhan? Yang mati ini Tuhan orang itu- atau Tuhan? Tuhan itu gak pernah mati, cuma Ya udah. rohnya Tuhanmu hidup. mati. Rohnya hidup. Yang daging ini Tuhan kan? Iya. Ya sudah mati. Rohnya Berarti ada dua. satu. Yang mati Dagingnya. Tuhan atau bukan? Iya, rohnya hidup. Ah, yang mati Tuhan atau bukan? Iya. Berarti yang ada juga hidup. Rohnya hidup. Berarti ada Tuhan mati, ada Tuhan hidup. Rohnya hidup. Ada yang mati. Mati dagingnya. Berarti Tuhanmu ada dua. Rohnya hidup. Iya, berarti Tuhanmu ada dua. Satu. Ada yang mati. Dagingnya. Tuhan kan dia. Yang rohnya hidup. Yang Tuhan daging mati. Mati. Yang Tuhan roh hidup. Roh hidup. Ada dua. Rohnya yang mati hidup. Daging, Tuhan daging mati. Mati. Tuhan roh hidup. Rohnya hidup. Ada berapa Tuhan? Bukan Tuhan roh. Rohnya hidup. Iya, ada berapa Tuhan? Satu. Mati satu. Itu daging. Ya Tuhan kan dia. Rohnya hidup. Tuhan dah dia. Iya. Berarti Tuhan mati kan? Iya mati satu. Ah, yang satunya masih ada hidup. Rohnya hidup. Berarti dua. Satu. Yang mati, Daging sama roh itu beda, cuma ya beda berarti dua kan? satu dong. Tadi beda. Ih, satu. Kamu itu juga ada roh Tadi beda. kamu. Kamu Tadi juga ada beda. rohnya. Kamu ada rohnya Itu nggak? manusia. Kamu Saya ada rohnya manusia. nggak? Saya manusia. Kamu ada rohnya nggak? Saya manusia. Tuhan juga itu bisa serba apa aja dia. Ya berarti cocok. Tuhanmu dua berarti. Satu. Yang mati Tuhan. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya hidup. Tuhan gak itu yang mati? Iya dagingnya. Nah, oke, Tuhan kan dia. Iya dagingnya mati, rohnya hidup. Iya, tapi Tuhan kan dia. Iya. Berarti ada Tuhan mati. Dagingnya. Ada Tuhan hidup. Rohnya. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Ada yang mati, Dagingnya. ada yang hidup. Rohnya. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Tadi mati satu. Dagingnya. Tuhan gak itu? Rohnya. Hidup. Rohnya hidup. Tuhan mati dengan Tuhan hidup. Ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan mati ditambah Tuhan hidup ada berapa Nggak Tuhan? ada gitu. Yang mati dagingnya, yang hidup rohnya. Daging ini Tuhan. Iya. Mati. Mati. Sama nggak Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Berarti sama-sama mati. Satu tubuh. Sama-sama mati. Roh dan jiwa. Jiwa jasmani dan jiwa. Satu tubuh. Tuhan mati ada, Iya Tuhan mati. Tuhan hidup ada. Rohnya hidup. Sama nggak antara Tuhan yang mati dengan Tuhan yang hidup? Satu tubuh. Sama nggak? Ya satu tubuh. Sama nggak? Satu tubuh. Berarti separuh mati tubuhnya, separuh hidup. Kena stroke. Rohnya yang hidup cuma. Berarti kena stroke Tuhanmu. Rohnya yang hidup. Separuh mati, separuh hidup. Jangan kayak anak kecil. Rohnya hidup juga. Kau yang kayak anak kecil, memang agamamu nggak masuk Kamu akal. tuh, saya perhatiin kamu tuh emang anak kecil banget. Kan temanya sesuai tema agama tanpa akal. Iya.
Berarti Tuhanmu kena stroke, separuh mati, separuh Masuk hidup. akal. Bukan stroke, mati tubuhnya mati. Badannya Mati separuh, Bukan mati separuh. badannya, Semua mati badannya. Ya, Kalau rohnya orang hidup. stroke, kalau orang stroke tubuhnya mati. Jangan samakan sama stroke, goblok. Lah, kau yang menyamakan Tuhanmu dengan manusia, bukan aku. Ya, dia mati tubuhnya. Rohnya hidup. Orang Rohnya stroke hidup. tubuhnya mati. Ya. Orang stroke tubuhnya mati. Kok stroke? Kepalamu itu stroke. Kan mati tubuhnya, tuyul. Makanya buka masker lu, goblok. Tuyul, tukang tahayul. Tuhanmu mati separuh. Lu pakai masker makanya kau tuh malu kau. Tuhanmu mati separuh. Kok separuh? Seutuhnya tubuhnya mati, cuma goblok. Seutuhnya. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Rohnya hidup, roh sama tubuh beda. Berarti Goblok. masih ada separuh berarti. Memang manusia ini nggak sekolah ini benar. Nggak pernah Loh, sekolah. kamu agamamu yang tidak masuk akal. Tubuh sama roh. Agamamu yang beda. menghantarkan kau. Agamamu yang menghantarkan kau gila. Memang Bukan kamu tuh, aku. kamu tuh perlu sekolah kamu. Saya ulang lagi. Yang mati Tuhan, Tubuhnya, yang hidup rohnya. rohnya Ada berapa Tuhan? satu, Berarti satu tubuh. satu tubuh. Separuh mati, separuh hidup. Seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Stroke berarti. Goblok kamu. Lah, jadi apa maumu? Masa lari ke stroke? Kamu nggak ada tema lagi, nggak bisa jawab Kan saya. satu Tuhan. Iya, saya jawab. Ayo pertanyaan, tanya lagi, saya jawab. Jasadnya mati, Mati. rohnya tidak. Iya, hidup. Tetapi dia satu. Satu tubuh. Separuh stroke. Goblok kamu. Lah, mati, tubuhnya mati. Bego kamu. Tubuhnya mati. Ya, Rohnya tidak. hidup. Ya, antara tubuh yang mati dengan roh yang hidup satu. Satu. Berarti stroke. Goblok kamu. Lah, mati tubuhnya. Makanya kamu itu kalau sama oten lain bisa macam-macam sama saya, habis kamu. Lah, kau sendiri habis kok. Kamu saya nih, Ini habis kau. kamu yang habis. Kau yang habis. Saya bisa jawab. Tubuhnya Tuhan atau tidak? Tuhan, Tuhan. Mati nggak? rohnya hidup. Mati nggak Tuhan yang tubuh ini? Mati. Mati. Tuhan tubuh mati. Roh hidup. Roh hidup. Ya, Ada berapa Tuhan? satu. Tadi ada mati. Rohnya, tubuhnya. Tubuhnya. Tuhan Ya. nggak ini? Tuhan. Ya, Ini seutuhnya Tuhan. Ini seutuhnya Ya. Tuhan. ya. Kalau seutuhnya Tuhan masih ada Tuhan lain. Dia itu seutuhnya, rohnya hidup cuma. Ini seutuhnya Tuhan atau gimana? Seutuhnya, yang mati. Itu, seutuhnya. Seutuhnya. Berarti semuanya kan? Iya, rohnya hidup. Masih ada yang lain nggak? Goblok kamu. Kok KO? Nih, Kenapa jadi keok Anda? saya bisa Kenapa jawab jadi semua. Saya bisa jawab semua. Paham kamu? Iya, sekarang Anda tinggal jujur saja. Nih, imbang kamu Ini- nih. Ini nih. lawan kamu nih. Nih, lawan kamu nih. Nih, lawan Faktanya kamu kamu nih. keok. Faktanya Nah. kamu keok. Faktanya Nih, kau lawan keok. kamu nih. Faktanya lawan kamu kamu. keok. Faktanya Sama kamu keok. oten lawan bisa lah kamu ledek-ledekin. Sama saya Faktanya habis kamu keok. Faktanya kau keok. Oten lain bisa kamu ledekin. Pada hari ini Sama telah saya lahir kamu. bagimu Nah, sama kamu, sama Kristus, saya kamu. Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Yang lahir Tuhan. Iya, Daging kan? iya, Nah, oke. Daging ini Tuhan. iya, Mati Tuhan. iya. Oh, sudah, ini rajun. Tapi rohnya hidup cuma. Bedanya dengan manusia apa? Makanya saya bilang sama kamu, kamu banyak belajar. Bedanya dengan manusia, kalau mati hidup, rohnya mati nggak? Manusia tidak langsung naik ke surga. Kalau Tuhan naik ke surga. Saya tanya, bedanya dengan manusia, Tuhanmu itu apa? Mau saya jelasin? Ya, jawab aja, bedanya Ya, saya dengan jelasin. Tuhanmu apa? Ya, Jangan potong apa? dulu. Jangan potong. Ya, Nah. silakan. Bedanya manusia, kalau mati, tubuhnya busuk jadi tengkorak dan dia itu tidak ada di surga. Masih menunggu, masih mengundung penghakiman.
Sementara Tuhan Nabi Isa, dia meninggal, bangkit, langsung naik ke surga. Paham? Oke, baik. Berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Oke. Ketika Tuhanmu mati, tidak ada lagi Tuhan. Ada, rohnya kan hidup. Berarti dua. Satu, Loh, tadi satu mati. tubuhnya. Tuhan gak dia? Tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma goblok. Berarti separuh dari Tuhan Anda mati. Bukan separuh, seluruh tubuhnya mati, rohnya hidup. Cuma sekolah. Iya. Antara ruh dengan jasad satu atau dua? Itu menyatu cuma. Menyatu. Ada nggak di antara di satu hakikat ini bagiannya mati? Ada nggak? Tubuhnya mati. Berarti separuh mati. Tubuhnya sama roh itu bukan separuh, bego. Tadi katanya satu. Roh itu nggak bisa dibagi, goblok. Katanya satu. Kalau tubuh bisa dicincang-cincang. Kalau roh nggak bisa dibagi, goblok. Ya, yang mana yang Tuhan? Tubuh atau yang roh? Itu tubuhnya Tuhan, rohnya hidup cuma. Iya, tubuhnya yang Tuhan atau rohnya? Ya. Dagingnya mati, rohnya hidup. Yang mana yang Tuhan, tubuhnya atau rohnya? Ya dua-duanya itu. Nah, dua-duanya. Ingat itu ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Satu tubuh. Iya. Satu tubuh. Satu tubuh. Berapa tadi? Satu. Berapa tadi? Berapa? Satu tubuh sama roh. Tadi dua-duanya. Iya, tubuhnya mati. Nah, Rohnya hidup. hidup. Ada mati satu, ada satu hidup. Bukan mati satu, tubuhnya yang mati, rohnya yang hidup. Iya, yang satu mati tubuh. Itu tubuhnya cuma bego. Iya, Tuhan dah dia. Ya, rohnya hidup. Tuhan dah dia. Ya Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu separuh mati. Roh bukan separuh, nggak ada roh bisa diparuh. Bego. Daging ini kan Tuhan juga. Bego banget lu. Masa Daging roh ini juga? Tuhan. Daging Roh ini itu Tuhan nggak- nggak? Cuma Daging. roh itu nggak bisa dibagi cuma Daging. goblok. Daging ini tuh dilempari tomat mulutmu. Daging ini Tuhan nggak? Iya, Nah, mati nggak? mati. Separuh Tuhanmu mati. Rohnya bukan separuh. Dia rohnya di tubuh itu. Saya ulang lagi. Daging ini Tuhan. Ya, Daging Tuhan ini mati. rohnya hidup. Ya, yang daging Ya mati. Tuhan nggak dia? Rohnya hidup. Dagingnya ini yang mati Tuhan nggak? Iya. Berarti Tuhanmu separuh mati. Roh itu nggak separuh goblok. Daging. Kau jangan Tubuhnya, lupakan daging. Dagingnya seutuhnya mati, rohnya hidup, bego. Nah, yang seutuhnya mati ini Tuhan atau bukan? Tuhan cuma. Dengar. Yang mati ini Tuhan. Yang hidup ini roh Tuhan juga. Dan ini satu. Berarti separuh Tuhanmu Jangan kau mati. pisahkan goblok, jangan kau pisahkan, bego. Saya tidak pisahkan. Saya bantu kamu. Daging ini Tuhan. Pada diri daging ada roh. Antara roh dan daging satu tubuh. Ya, Di antara di satu tubuh ini ada yang bagian mati kan? tubuhnya. Nah, berarti separuh Tuhanmu mati. Enggak separuh, tubuhnya seutuhnya mati. Iya, kan ini satu hakikat kan? Iya, Separuh mati kan? seutuhnya. Mati semua. Rohnya hidup. Separuh berarti cuman daging doang. Tubuhnya cuma mati semuanya, rohnya hidup goblok. Roh itu nggak bisa Iya. dibagi, bego. Memang ada berapa antara roh dan jasad? Satu atau dua? Satu tubuh. Nah, satu tubuh kan? Ya, Daging dan roh satu tubuh. iya. Ketika mati semua? Enggak. Gimana? Ketika mati semua. Rohnya hidup. Nah, berarti separuh yang mati. Roh nggak bisa dibagi, goblok. Iya, berarti separuh doang yang mati, yaitu sisi daging. Memang kamu itu perlu sekolah kamu. Loh, apa sih orang ini? Kan Tuhanmu satu. Roh itu nggak bisa dibagi separuh-separuh, goblok.
Justru karena itu saya tidak membaginya. Yang mati cuman daging. Ya, mati. Nah, mati daging kan, dan dia Tuhan, Ya. Tuhan juga. Tuhan juga dia. Gimana? Tuhan juga dia. Iya. Nah, separuh Tuhanmu mati. Tubuhnya seutuhnya, rohnya hidup. Masih ada separuh kan, yaitu roh. Seutuhnya. Tapi kan tadi satu. Tubuhnya seutuhnya mati, rohnya hidup, goblok. Berarti satu enggak dia? Satu enggak antara roh dengan Satu. jasad? Roh sama Satu. tubuhnya Ah, roh sama tubuhnya yang satu ini mati semua atau jasad doang? Tubuhnya mati, rohnya hidup, bego. Berarti separuh Tuhanmu mati. Bukan di paro-paro, bego. Lu sekolah nggak sih lu? Loh, kan tadi Tuhanmu satu. Emang roh bisa dibagi? Tuhanmu satu. Roh bisa dibagi nggak? Enggak. Ya udah, lu yang jawab sendiri, goblok. Lalu yang daging mati enggak? Ya tubuhnya mati, rohnya hidup. Lu udah jawab Satu sendiri, roh enggak? nggak bisa dibagi, Satu goblok tidak. lu. Satu tidak antara roh dengan daging. Tubuhnya mati. Nah, berarti separuh kan? Itu seutuhnya, goblok. Kan masih ada roh. Rohnya nggak bisa dibagi. Berarti rohnya mati. Hidup. Nah, berarti daging mati. Mak seutuhnya mati. Nah, seutuhnya daging mati, seutuhnya roh hidup. Iya, rohnya hidup. Nah, mereka satu. Satu. Berarti ada di bagian satu ini yang mati. Kamu goblok banget ya. Memang Yang ini- satu ini, Kamu tuh yang bukan- satu ini, Kamu yang tuh nggak satu idiot. ini, Kamu tuh yang bukan satu goblok, ini idiot separuh kamu. mati. Yang satu ini separuh mati. Bukan separuh seutuhnya, idiot. Ketika Anda katakan seutuhnya berarti rohnya ikut mati juga. Rohnya hidup cuma. Nah, berarti separuh doang, dagingnya doang yang mati. Dagingnya seutuhnya, goblok. Iya, dagingnya doang yang mati, rohnya tidak. Ya rohnya hidup. Dagingnya doang yang mati. Iya. Berarti stroke. Berarti kamu goblok. Loh, kan satu, daging mati, roh berarti stroke. Memang kamu tuh kebanyakan apa ya? Ngarapin koin kamu tuh. Ngarapin koin kamu tuh, goblok. Satu kan? Kamu tuh bodoh tapi ngarapin koin kamu. Tuhanmu stroke, makanya dia datang pakai kursi roda. Semua kalimat itu kayak anak TK bacanya. Teman-teman, aku pula yang salah. Jelas-jelas agamamu itu kau sendiri yang mengakui Tuhanmu satu. Iya. Daging dan roh Roh sama daging nyatu. nyatu. Ya. Mati daging, Ya. tinggal roh Roh hidup. hidup. Kalau roh hidup, daging mati, dan dia satu tubuh melekat, stroke atau bukan? Kamu goblok. Stroke atau bukan? Jadi ngejawab kamu ini, kamu tuh ibarat kata kayak ODGJ. Satu tubuh. Agamamu yang mengantarkan kau ODGJ itu. Kamu tuh Bukan ODGJ. aku. Agamamu. Kamu ODGJ. Agamamu. Kamu. Satu tubuh kan? Kamu ODGJ. Satu tubuh antara roh dan Tuhan kau itu kan? Jasadnya Iya, ODGJ. mati. Iya, ODGJ. Jasadnya mati. Iya ODGJ. Berpisah nggak antara roh yang mati dengan jasad yang mati? Berpisah. Ya rohnya yang naik ke surga ODGJ. Naik ke surga rohnya. Iya. Yang makan ikan goreng siapa? Gimana? Yang makan ikan goreng siapa? Kurang jelas lu ngomong. Yang makan ikan goreng siapa? Ikan apa? Ikan goreng. Gak nyambung lu goblok. Kan katamu yang naik ke surga rohnya saja. Kamu gak pantas kamu jadi apologit kamu. Sangat pantas kamu. Apakah Anda sudah sadar bahwa agamamu tidak masuk akal? Mending kamu tuh gak sejak apologit kamu. Kamu masih Ku dangkal tanya lagi. ilmunya. Apakah kamu sadar bahwa agamamu memang tidak masuk akal? Agamamu yang masuk akal. Ya memang masuk akal agamaku. Agamamu masuk Dari mana angin. jalannya? Dari mana jalannya masuk akal? Tuhanku mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Ya urusanmu. Nah, Sekali lagi.
Yang lain kalau mau ketawa boleh. Tuhan lu ternyata kena stroke. Ini Tuhan lawanmu, lu kena. goblok. Ini lawanmu, goblok. Nih, Tuhanmu kena stroke. Aku lu bacakan sama, dalilnya ya. Sama oten-oten lain, oke lah lu kacangin ya. Sama gua lu aku habis kasih lu. dalil. Kita tunjukkan dalil, tunggu, sabar. Kita tunjukkan dalil, bos, supaya semua menguatkan kita semuanya kan ya. Jangan di mute, curang lu, jangan di mute. Kamu tuh kebiasaan kamu kalau kalah nge-mute orang lu. Enggak dong, sabar. ODGJ, lu masuk rumah sakit jiwa lu goblok. Selalu agama orang lu bahas. Nabi orang lu bahas. Nabimu nggak bisa dibahas. Nih, Anda sudah menjawab tadi. Saya menghargai itu, saya menghargai nih. Ini Tuhanmu yang kau katakan tadi bahwa Tuhanmu separuh mati, separuh hidup. Nih, baca nih. Tuhanmu kena stroke. Nih, kita bacakan dalilnya nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhanmu punya kursi roda dari nyala api. Stroke kan? Stroke. Separuh mati, separuh hidup. Ya bang ya? Memang Tuhanmu pakai penghujat kursi kamu. roda. Memang penghujat kamu. Ini saya baca dalil. Kok bilang saya penghujat? Ini dalil. Kamu itu raja penghujat kamu tuh. Ini dalil. Salah nggak dalil ini? Kamu setan kamu tuh, raja penghujat kamu. Tadi kau Agama mengatakan orang Tuhanmu. bas-bas. Tadi agamamu kau sendiri mengatakan bas, Tuhanmu goblok. mati separuh. Tuhanmu mati separuh. Hidup separuh. Saya kasih data. Daniel 7 nomor 9. Nih, sudah tua dia, pakai kursi rodanya api. Megaloman. Dasar kayak anak kecil itu mak, goblok. Dalil bos, jangan kau katakan ini anak kecil nih, dalil. Kamu itu belum pantas Daniel jadi 7. apologet kamu tuh. Nih. Dalil, Kau yang mengakui. dalil. Masa kau bilang dalil tai ini? Lu yang tai. Ini dalil. Udah dijelasin juga. Jasmaninya Iya. mati. Nah, Rohnya jasmani hidup. mati, rohnya hidup, rohnya dan hidup. dia satu, Masih kurang paham. Masih kurang paham lu. dan dia satu kan? Ya iya. Nah, pada satu hakikat tersebut, dagingnya mati, rohnya hidup. Iya. Stroke gak tuh? Goblok kamu. Jawaban kamu tuh goblok. Lah, orang yang kena stroke daging mati tapi rohnya tidak, betul? Ya mudah-mudahan lu aja yang kena stroke nanti cuma. Lah kenapa kau jadi jahat? Kan kau yang mengatakan itu tadi. Kamu tuh setiap kalimat itu kamu bacanya kayak anak TK goblok. Tadi kau mengatakan Tuhanmu satu. Lu sama oten-oten Daging. lain, sama oten lain lu bisa kacangin sama gua lu habis lu. Tapi oten lain tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhannya kena stroke, cuman kamu. Karena kamu itu orang goblok. Cuman kamu yang mengajarkan Tuhanmu kena stroke. Kamu yang ngomong stroke goblok. Bego. Lah, kan satu tubuh jasmaninya mati, rohnya tidak. Bukan separuh, seluruhnya tubuhnya mati. Kamu itu Nah, mempelajari. berarti dia kamu yang lumpuh ngomong, total. kamu yang ngomong nuduh orang kamu tuh. Berarti lumpuh total dia, stroke total. Kamu yang ngomong stroke, kamu bilang saya ngomong stroke. Memang goblok kamu tuh. Lalu apa namanya kalau tubuh mati tapi rohnya masih hidup? Apa namanya? Ya, kalau stroke itu kan setengah. Kalau ini kan seutuh tubuhnya mati goblok. Semua tubuh mati tapi dia roh. Berarti dia masih Ya, hidup kan? Kecuali separuh tubuhnya mati, separuh hidup itu baru stroke. Goblok. Oh enggak. Ada orang stroke total. Kalau tubuhnya mati seutuhnya, rohnya hidup, itu bukan stroke. Itu namanya juma sumbing namanya. Koma. Nah, Mati kamu kalau udah jasad. kalah, beginilah kamu. Kamu udah kalah, ngumpet Enggak, kamu. saya bertanya bukan stroke tapi koma Udah, kamu gitu. tuh hadapi saya, jangan kamera kamu balikin hadapi saya, goblok. Enggak, saya kasih kau data. Apakah ini bisa menolong? Nggak penting, Data ini. hadapin saya, muka saya lihat.
Apakah data ini bisa menolong Tuhanmu? Kamu selalu begitu. Kalau kamu kalah, kamu kasih radio selalu Enggak, salah. kawan, Kamu kasih. aku kasih kau pertolongan ini. Kamu ngumpet, aku kasih goblok. kau pertolongan. Nih, Hei, kursi, lu jangan kursi ngumpet, dengan lu. roda api. Nongolin muka lu. Jangan ngumpet. Kau lu. sendiri yang Nongolin muka lu. mengatakan. Ini nih dalil Tuhanmu datang pakai kursi roda kan? Dasar kamu tuh, otak kamu tuh nggak ada, kamu tuh dangkal otak kamu tuh. Kau yang mengatakan Tuhanmu separuh, bukan separuh. Ku bilang separuh, bukan. Mati total katamu. Lu udah kebiasaan lu kalau kalah ngumpet lu, kebiasaan lu. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Kamu kenapa ngumpet, weh? Mana wajahmu? Mati total nggak dagingnya Tuhanmu? Wajahmu aja nggak kelihatan, goblok. Mati total nggak Tuhanmu dagingnya? Penonton, ini orang yang kalian banggakan ini ngumpet sama saya nih. Ini ditunjukkan supaya orang tahu nih. Aku menolong kau, Tuhanmu mati Makanya total dagingnya. kamu tuh setiap debat sama saya itu kamu kalah, ngumpet kamu, kabur kamu, goblok. Tuhanmu kau katakan daging. Setiap Dagingnya debat mati sama semua. saya, kamu tuh selalu ngumpet kabur, udah. Tuhanmu mati semua. Nggak, kamu ngumpet kamu tuh, kamu ngumpet. Tuhanmu mati semua dagingnya kan, tapi rohnya masih hidup. Tunjukkan Coba dulu berarti. wajahmu biar saya jawab. Mati surya. Semua penyakit lo omongin kena kode GJ kau tuh. Enggak, kan kau yang mengatakan tubuh Tuhanmu mati. Yang nonton lihat nih, semua penyakit diomongin si ODGJ ini. Ini yang kalian banggakan itu, tai. Tuhanmu mati, Udah. katamu. Wajahmu Kau yang mana juga mengatakan. wajahmu? Itu baru. Nih. Kau yang ngomong Tuhanmu mati tubuhnya seutuhnya, tapi Kau tuh rohnya kalau masih kalah hidup. ketawa-ketawa, menutupin Berarti kekalahan dia lu tuh. lumpuh total. Semua penyakit diomongin ODGJ lu. Tuhanmu satu tubuh. ODGJ, berulang kali saya bilang iya. Rohnya masih hidup. Makanya kamu itu kalau ODGJ jangan ceramah. Saya kasih dalil Daniel 7 nomor 9. Hotel lain bisa lu kacangin, sama gua lu habis lu. Struk total dia, struk total. Karena struk total Tuhannya. Gini kalau Juma udah kalah, pura-pura ketawa. Kalau dia udah merasa kalah tuh. Sahabat Aquarius, syukran sahabatku. I love you full. Udah apalagi mau dibahas? ODGJ apalagi mau dibahas? Ini lu cuma nih lu cuma nih lu nggak ada apa-apanya sama gua. Udah, Masuk akal gak Tuhan kena stroke? lu ODGJ semua penyakit sebutin. Udah. Enggak masuk akal gak Tuhan kena stroke? Dari situ aja orang bisa nilai. Semua penyakit lu sebutin, lu udah nggak masuk akal bahasa lu. Udah. Pertanyaan saya, masuk akal gak Tuhan kena stroke? Hotel lain bisa lu kacangin, gua coba lu kacangin. Anjing lu tuh. Gak usah edis TV lawan lu. Gua masih lawan Masuk lu. akal tidak Udah. Tuhan kena stroke? Aku Nah. bertanya lu, serius? Goblok. Itu mulu lu bolak-balik supaya dapat koin lu, goblok. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Supaya dapat koin lu bolak-balik pertanyaan lu. Dasar bego lu, gak punya materi lu. Bego lu. Jawab bang, jawab. Masuk akal gak Tuhan kena stroke? Enggak. Siapa yang kena stroke goblok? Dagingnya mati total. Seutuhnya, bukan stroke anjing. Iya mati total, tapi hidup masih ada rohnya. Emosi saya. Itulah aku bilang, agama Masa ada yang apologet? antara Islam dengan Kristen ada yang tidak masuk akal agamanya. Masa ada Tuhan kena stroke? Selalu menghujat. Kok aku pula yang menghujat? Kau yang menerangkan, kok aku yang menghujat? Kau yang menerangkan Tuhanmu. Monyet, kau bilang Nabi Isa itu asir jina. Kau bilang Nabi Isa asir jina. Apa kamu menghujat lu, goblok?
Hah? Nggak bisa hasil zina dari mana itu? Nggak bisa hasil Nah, zina apa kalau lagi? bilang goblok lu jadi orang. Hah? Fitnah. Lu bilang Aduh, parah. nggak bisa hasil zina kemarin. Lu ingat nggak kita waktu kita debat? Lu bilang nggak bisa hasil zina. Lu ingat nggak? Yesus. Ingat nggak lu? Yesus. Iya, lu ingat nggak? Ya Yesus itu nggak bisa. Iya. Kenapa lu bilang hasil zina? Beda. Kau bilang hasil zina. Di dalam Kau bilang Bible. hasil zina. Di dalam Bible. Di dalam Bible. Dasar penghujat kau tuh. Yesus. Setan kau tuh. Yesus di dalam Bible, bukan dalam Al-Quran, bos. Di dalam Bible, Bego. Yesus berasal dari Nabinya keturunan sendiri- pesina. Nggak bisa dibilang hasil zina, bego itu orang. Ade. Ini kalau pengikut Belanda begini, Yesus di dalam Bible diceritakan berasal dari keturunan pesina, Yesus bukan Nabi itu nggak Isa, bos. bisa. Yesus itu nggak bisa, bego. Matamu, Mata kau yang mengklaim. matamu goblok. Nggak bisa siapa? Ya Yesus goblok. Iya, tapi di dalam Bible Yesus diceritakan dari Nggak keturunan bisa pesina. siapa? Nggak bisa siapa? Anak Maria. Nabi Bisa Isa, apa Maria? Nabi Isa, Kalau di Islam, Nabi kalau di Islam Isa, Maria. na- Kalau di Nabi Islam Isa Maria. tidak Kalau di kami pernah, Maria. Nabi Isa tidak Udah. pernah diceritakan sebagai anak zina, anak keturunan pesina di Bego Bible. banget. Tapi di Kau, Biblemu, Orang Katolik di kamu tuh Biblemu, penghujat kamu. Kau orang tapi di Katolik itu Biblemu, kamu penghujat, kau betul nggak? akui Tuhanmu Ah. kena stroke. Itu fakta, itu real. Nggak ada gunanya begini, nggak ada gunanya, nggak ada. Anda mengajarkan kepada orang banyak bahwa Tuhanmu mati total, tapi rohnya hidup, ya kena stroke. Tuhan kok kena stroke, teman-teman? Gimana ceritanya ini? Tuhan kena stroke gimana ceritanya? Enggak, Tuhanmu kena stroke mati total katamu. Kau ngakui secara Nabi Isa. jasmaninya. Nabi Isa hasil zina kamu bilang anjing. Jasmaninya Bego. mati total. Tahu orang Katolik, Jasmaninya mati dihujat kamu nanti. total. Kamu bilang Nabi Isa hasil zinanya Maria. Kalau tahu ke orang Katolik habis kamu nanti. Di Biblemu menceritakan itu. Hei, kamu bilang Maria itu berzina. Kamu bilang Maria Di berzina. Bible. Kamu Di bilang Maria Biblemu. berzina. Kamu Di bilang Biblemu. Maria berzina. Enggak ada aku katakan itu fitnah. Di Kamu Biblemu. nanti dihujat orang Katolik kamu tuh. Kamu nanti tuntut orang Katolik kamu. Dilempar tomat mulutmu. Di Biblemu dikatakan. Dasar kamu tuh. Di Biblemu dikatakan Yesus itu berasal dari keturunan pezina karena Daud, Salomo dan seterusnya melakukan hal-hal yang tidak. Belum lagi yang Nggak lain. usah sok-sok kamu nerangkan. Kamu takut ya orang Katolik menghujat kamu. Takut kamu. Enggak. Saya enggak pernah mengatakan Nabi Isa, tapi kalau saya katakan Yesus berasal dari keturunan pesina di dalam Bible, iya. Iya, diceritakan di Biblemu. Kamu bilang Maria berzina. Saya tidak tuduh Maria, Yesus keturunan Iya, dari kamu bilang pesina. kamu bilang Yesus itu hasil zina, setan. Keturunan pesina bukan hasil zina, tuyul. Coba kamu putar debat kita. Putar debat kita yang udah. Roma 1 nomor 3. Putar debat kita. Kamu bilang hasil zina ya. Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istrinya Daud kan ratusan. Daud, Si Maria itu berzina. Mereka Katolik nih, dengar nih, Juma goblok nih. Fitnah. Saya tidak ada hubungan dengan Maria, bilang yang Yesus saya berhubungan pasti zina, goblok kamu tuh. Yesus. Fitnah lagi. Ungkapan itu muncul ketika Nabi saya dituduh sebagai pesina. Kamu miutin orang aja. Goblok kamu gitu. Ketika kalian menuduh Nabi saya pesina, baru saya katakan Yesusmu itu yang berasal dari keturunan Kamu bilang pesina. Yesus itu hasil perzinahan. Keturunan Yesus itu hasil pesina. perzinahan Maria. Kencang kali. Udah kamu putar tuh. Juma, putar kamu rekaman kita. hanya Putar rekaman kita. Kamu mengalihkan kasus. Pertama sebelum masuk ke tema, dengar, Penghujat kamu tuh. Sebelum Penghujat kau kamu. masuk ke tema, dengar. Sebelum kau masuk tema, kau minta secara akal. Penghujat. Dengar. Kamu penghujat kamu.
Udah kau turunkan moderator. Udah mulai kerasukan Kamu setan. bilang Nabi Isa itu zina, goblok kamu. Turun. Waktu itu dia tidak mau masuk ke tema, tapi dia mau menghujat dulu Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, berzina, membunuh, merampok, sampai saya harus sabar menjelaskan. Dia yang menuduh, memfitnah Nabi Muhammad. Nah sekarang dia fitnah lagi saya tuh. Dia tuduh saya menuduh Maria berzina, Nabi Isa berzina. Padahal di Bible yang menceritakan itu. Bagaimana kemudian cerita-cerita persinahan yang dilakukan oleh kakeknya Yesus. Daud mengintip Berseba mandi. Habis itu dia perintahkan orang untuk mengambil Berseba. Aduh udahlah, cerita itu sangat mengenaskan. Jadi baca Biblemu, atau kau mau kita bahas satu tema terkait Yesus keturunan pesina berdasarkan Bible. Mau kita buka aibnya? Kalau mau, ayo. Saya ungkap semuanya di sini. Kalau kamu memang mau, apakah Yesus betul berasal dari keturunan pesina? Aku bongkar. Kubongkarkan kau di sini. Kalau kau memang mau bahas itu, tapi siap-siap malu. Siap-siap malu. Begitu kawanku. Hancur sudah kan? Hancur. Terbukti katanya Tuhannya seutuhnya mati. Seutuhnya mati Tuhannya, dagingnya. Hai. Manusia tapi dagingnya mati, rohnya masih hidup. Itu apa namanya? Kalau manusia dagingnya mati tapi dia masih hidup rohnya, apa namanya? Nah, dia sendiri itu yang mati. Halo Bang. Halo juga. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan Bang. Ya, gimana Anda menyikapi tadi orang itu mengatakan Tuhan Anda seutuhnya mati dagingnya, tapi rohnya hidup? Sebetulnya yang meninggal itu bukan Tuhannya Bang. Tapi Yang meninggal itu Yesus. Yesus bukan Tuhan rupanya bagimu? Bukan Bang. Oh, bagus. Yesus itu adalah karunia anak dari Tuhan yang dikirim melalui Maria. Ya. Berarti orang Kristen salah dengan menyembah Yesus ya? Menyembah Yesus Bang. Ya kan di gereja mereka menyembah Yesus, mengibadahi Yesus, menyetarakan dan menghakikatkan dengan Tuhan langit bumi. Salah berarti mereka ya? Sebetulnya bukan menyembah Yesus Bang. Menyembah tetap menyembah Tuhan. Bukan Yesus. Bukan. Yesus itu anak yang dikaruniai dari kandung Maria, yang dititipkan oleh Tuhan. Tapi sebagian dari Kristen menyembah Yesus, gimana itu? Sebagian. Ya, semuanya malah. Kecuali saksi Yehova yang masih tidak menuhankan Yesus. Semua Kristen menganggap Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Sebetulnya itu persepsi abang aja. Dalilnya begitu? Coba Yohanes abang 1, tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 nomor 1. Berapa Bang? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Data nomor 14-nya, dan Theos itu menjadi daging, Yesus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos atau Bapa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kebapaannya, keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, tuh, lalu menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Bukan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, bukan menjadi manusia. Berarti Yesus bukan manusia? Yesus itu gimana bilang Pak? Dia kalau di kami ada pelajaran tentang Yesus itu 100% manusia, 100%
Anda bantah argumentasi tadi. Saya sudah mengatakan Anda bukan manusia tapi menjadi sama manusia. Mana yang betul? Manusia Anda nggak dengan berat sendiri. manusia kan beda. Menjadi sama dengan manusia itu berbentuk wujud. Iya, Yesus ini manusia atau bukan sih? Yesus itu manusia. Ya sudah, kenapa bolak-balik? Iya, Yesus manusia. Nah, udah, Yesus manusia. Apakah dia benar adalah Bapa yang turun menjadi manusia? Bapak yang turun menjadi manusia enggak, Bang? Udah, salah Kristen berarti. Ternyata Yesus bukan Bapa ya. Di Filipi ayat 2 tadi, Bang. Ya, nomor 6, nomor 7, 8. Coba baca. Kita jangan berpatokan pada 3 ayat itu. Coba kita ke yang sebelumnya. Lebih ke atas kan. Teknik itu nggak berlaku. Karena tidak akan bisa menolong tetap. Hanya melihat satu ayat, Bang. Bisa banyak artinya gitu. Jadi kita harus Udah, silakan. ada dibuatkan bagian 1, 2, 3, nggak langsung bisa lompat, nggak bisa. Nanti yang ada salah pengertian. Jadi kalau di gereja pendeta itu menjelaskan baca satu Bible atau 1-2 ayat. Dia hanya beberapa ayat. Tapi Ya pun udah, tegur itu. Tegur ya, pendetanya. sesuai tema. Dia akan menjelaskan sesuai tema. Nah, ini sekarang temanya apa? Kan Abang bilang kan nggak masuk akal kayak yang tadi kan Abang Ya ambil kan dari nggak masuk akal. Tuhan kok iya, jadi kayak manusia? yang Abang ambil dari Daniel tadi kan. Iya, sesuai dengan pernyataan seniormu tadi. Dia mengatakan Tuhannya itu satu. Dagingnya Tuhan juga, rohnya Tuhan juga. Si daging mati. Berarti pada satu ini ada bagian dari dirinya yang mati, yaitu dagingnya. Nah, kalau daging mati, roh hidup itu apa namanya? Kan stroke. Nah, sebetulnya Abang itu tadi yang salah penjelasan. Ya memang salah. Bukan berarti dia nggak tahu. Cara menjelaskannya Tapi yang bukan- salah. Bukan, dia salah. Begitu juga agamanya. Kan memang agama Anda begitu kan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus bukan Tuhan, Bang. Sebab Nah, Yesus lalu lahir ke malaikat dunia. bohong dong. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, baca dulu itu. Lukas 2 nomor berapa tadi, Bang? Nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kan katanya bagimu. Telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Terus di kota Daud. apa? Di kota Daud. Bagimu Apa juru sih? selamat. Bukan telah lahir Tuhan katanya. Apa yang lahir di situ? Bagimu juru selamat, yaitu Nah, Kristus. terus? Kristus Lalu setelah kata Kristus apa? Kristus Tuhan. Nah, Tapi Tuhan. Tunggu, Bang. Kan jelas dibilangnya kan bagimu juru selamat. Bukan Kristus bagimu Tuhan. Tuhan. Ya, bagimu Ya. Kristus Tuhan di kota Daud, Tuhan atau bukan? Bagimu loh, Bang, bukan lahir Tuhan. Ngerti kata bagimu? Telah lahir pada hari ini telah lahir bagimu juru Nah, selamat bagimu. Kristus. Bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan enggak? Nggak ada dibilangnya Tuhan. Kristus. Kristus dulu baru Tuhan. Bagimu, Nah. bukan yang lahir Tuhan. Jadi yang apa maksudnya kata Tuhan di situ? Tuhan itu maksud untuk di ayat 11 ini. Tuhan itu dari Maksudnya apa rohnya, Tuhan? Bang. Iya. Itulah bukti agama Anda tidak masuk akal sehingga Anda mengakal-akalinya gitu. Bukan mengakal. Karena tidak masuk akal itulah makanya Anda mengakal-akali supaya bisa ngibulin orang.
Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilang Yang lahir Tuhan. bagimu, bukan Tuhan. Yang lahir bagimu ini Tuhan. Astagfirullahaladzim. Iya, kan dibilang bagimu, bagi kita manusia. Apa yang lahir bagi kita di situ? Bagi kita Tuhan. Nah, Tuhan sudah. utuhnya. Iya, rubah lagi. Sama dengan tadi. Bukan seutuhnya Tuhan. Bukan seutuhnya, separuh doang. Mati separuh, dibilang- hidup separuh. Stroke Iya bang, kan dibilang bagimu. bagi Anda. Ngerti arti kata bagimu gimana? Ya, bagi Anda lahir Tuhan Anda. Iya, Yang lahir Tuhan Anda kan? yang lahir Yesus bang. Tuhan Anda kan? Yesus itu anak dari karunia Tuhan. Tuhan kan yang lahir. Karunia Tuhan bang. Tuhan kan yang lahir. Bukan, yang lahir Yesus. Dalilnya tadi apa? Bagimu Yesus Tuhan katanya kan. Iya, sudah Tuhan yang lahir. Agamamu nggak bisa menolong. Agama Anda dengan akal Anda memang nggak bisa sinkron. Karena nggak Kecuali masuk bilangnya akal. telah lahir Tuhan. Nah, itu baru Tuhan yang lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dibilang bagimu bang, bagi yang percaya. Apa itu yang lahir di situ? Juru selamat. Juru selamat Kristus. ini manusia atau Tuhan? Di dalam Kristen bang, kami ada istilah Tritunggal. Ya udah masuk. Yang sini Tuhan kan? Di data itu Tuhan kan? Di data Tuhan. Ya udah selesai. Loh, kan katanya begini. Satu bang, yang di Daniel tadi itu bukan Tuhan yang di kursi roda. Lalu apa? Itu Daud, Daniel melihat hewan. Coba abang buka lagi. Coba Biar baca. Suci. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6. Baca. Coba baca. Coba baca. Loh, ini beda bang. Beda sama Ya, Daniel baca tadi. dulu. Anda kan tadi mengatakan hewan. Iya. Coba Untuk di dibaca. kitab Daniel, tadi dia melihat hewan. Beda sama Wahyu. Itu udah beda topik, beda isi. Coba Anda baca dulu. Coba Anda baca dulu. Wahyu 5 nomor 6 itu. Baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah orang tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, yang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda atau bukan? Bukan? Jadi roh Tuhan Anda itu bukan Tuhan Anda. Kan katanya seperti roh, bukan roh. Iya. Seperti. Bukan seperti roh, seperti hewan. Oh, seperti roh. Tuhan Anda itu kan bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Loh, beda. Tuhan Anda atau bukan? Itu bukan Tuhan, Bang. Lah itulah ketujuh roh Theos. Bukannya Tuhan Anda adalah roh. Roh itu kan banyak. Ada roh halus, roh jahat, roh kudus. Yang Nah, di situ, Tuhan- yang di situ apa bunyinya? Itulah ketujuh roh apa? Roh apa di situ? Roh halus atau roh Tuhan? Roh apa di situ? roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
Nah, berarti Tuhan Anda kan? Itu perbandingannya bang, anggapannya. Enggak, saya tanya, itu roh itu Tuhan Anda kan? Roh itu bukan Tuhan bang. Tuhan Anda roh atau bukan? Tuhan kami bukan roh. Yohanes 4:24 boleh Anda baca? Kok Tuhan Anda bukan roh? Ini agak Kristen aneh ini. Ini memang bukan Tuhan. Coba Anda baca Yohanes 4:24, apa bunyinya? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Itu tadi Allah itu apa? Allah itu roh. Allah kan bukan Tuhan. Jadi Allah itu apa? Allah itu Bapa kalau di Kristen bang. Ya, itu sembahan Anda atau bukan? Sembahan maksudnya? Yang Anda ibadahi. Roh kan? Sebetulnya bukan roh. Yang kami ibadahi itu bukan roh bang. Lalu apa? Yang kami ibadahi itu Tuhan Bapa, Allah. Roh atau Yesus bukan? itu bukan dong. Nah itu tadi dalilnya Yohanes 4:24. Roh itu yang dimaksud di sini bang, bukan roh yang tadi, bukan dari kitab Wahyu. Memang ada berapa roh Tuhan Anda? Ada berapa? Kok banyak kali Tuhannya orang Kristen ini. Tuhan Anda roh, dan itulah ketujuh roh Tuhan. Roh Theos. Ditulis di situ roh Allah. Betul nggak? Itu perumpamaan. Perumpamaan gimana? Dia melihat, aku melihat. Kalau melihat itu nih. Aku melihat. Melihat. Perumpamaan. Melihat Dia apa? melihat itu diumpamakannya itu sebagai roh Allah. Mati nih ya. Udahlah bang, kalau cuman ngarang-ngarang gitu, itulah bukti Anda ngarang karena agama Anda nggak masuk akal. Itu memang ajaran dari kami. Di situ tertulis itulah ketujuh roh Tuhan Elohim Theos Yahweh Bapa yang turun ke bumi. Memang nggak masuk akal. Jangan dipaksakan masuk akal. Sebetulnya gimana bang ya? Ya, sebetulnya tidak masuk akal. Kurang mendalami. Kok saya yang kurang mendalami? Lalu Anda ini kurang apa? Ada di bagian-bagian tertentu abang yang belum dengar gitu. Jadi abang cuma baca di sebelah. Yang mana yang bagian-bagian tertentu itu maksudnya yang mana? Bagian kayak Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan. Bahwa dia memang lahir. Ya bukan aku yang harus Anda ajarkan. Kalau saya memang Yesus bukan Tuhan. Tapi agama Anda mengatakan Yesus Tuhan. Dalilnya yang tadi telah lahir Tuhan. Anda saja membantah agama Anda. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Apalagi saya. Di agama kami nggak ada dibilang Yesus Tuhan. Yang lahir tadi apa? Yang lahir Yesus. Tuhan nggak? Enggak, itu juru selamat. Dalilnya? Loh, Yesus bukan Tuhan lah, itu juru selamat. Ya. Dalilnya di situ. Dalil yang mana bang? Coba tunjuk. Lukas 2:11 yang tadi. Astagfirullahaladzim. Ini
Kemana bang ya? Ini kan perkataan malaikat, ya kan? Iya, malaikat. Malaikat kepada gembala-gembala. Malaikat mengatakan Tuhan atau bukan? Malaikat memang mengatakan Tuhan. Salah nggak malaikatnya? Sebetulnya salah, mungkin di pengertiannya aja. Inilah agama Anda nggak masuk akal. Bagaimana mungkin malaikat datang membawa firman tapi firmannya salah? Yang menyalahkan umatnya, jemaatnya. Berarti agama Anda memang nggak masuk akal. Anda saja menyalahkan malaikat, apalagi saya. Itu bukan salah di situ ya bang, salah di pengertiannya. Mama tadi Anda mengatakan malaikatnya memang salah. Salah pengertian. Malaikat yang salah pengertian. Ya, kita pun salah pengertian. Malaikatnya. Kan Yesus lahir bang, itu dia kan dikaruniai oleh Roh Tuhan. Di mana itu Roh Kudus. Makanya di Kristen ada dibilang itu Tritunggal. Apalagi ini? Apalagi ini Tritunggal ini? Apalagi maksudnya ini Tritunggal? Makan Tritunggal 3, itu bayar 1. bukan. Nah, itulah Jadi- kayak bagian-bagian yang abang belum dalami. Coba terangkan 3 in 1 apa gimana Tritunggal gimana Itu maksudnya? dia istilahnya di kami Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra Ya udah kayak jelas Yesus. itu. Coba jelaskan Tritunggal itu apa maksudnya? Bentar bang ya, biar aku ambil dalilnya. Iya. Betul. Biar kita berdasarkan yang ada-ada aja kan, dan berdasarkan fakta. Tritunggal itu bang, itu yang esa adalah satu hakikat atau substansi, satu hakikat yang hadir. Berarti Yesus manusia satu hakikat dengan Tuhan. Ya, Berarti manusia bisa satu hakikat dengan Tuhan. namanya dia dikaruniai. Itulah kelebihannya. Beda dengan kita manusia. Berarti kita juga Tuhan dong. Kan kita nggak dikaruniai dari Tuhan bang, pas lahir. Kita Coba kan Anda dibuat. baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita sehakikat dengan Yesus loh. Sehakikat dan segambar bang. Yesus yang niru kita. Yesus niru Saya kita. bisa turun ke bumi untuk menyelamatkan hamba-hambanya dengan cara disalib. Nah, Yesus dalam keberadaan yang sesungguhnya Tuhan atau bukan? Karena kita kembali ke Tritunggal, Yesus itu Tuhan berdasarkan Tritunggal karena dia dikaruniai oleh Tuhan. Berarti kita juga Tuhan. Karena segambar abang bilang tadi gitu. Enggak, karena kita sehakikat dengan Yesus. Kenapa abang bilang sehakikat? Coba jelaskan. 1 Yohanes 3 nomor 2 yang mengatakan itu, bukan aku. Baca. Tapi belum nyata. Silakan. Di sini jelas bang dibilang ya. Apabila Kristus menyatakan dirinya, apabila, maka kita kan segambar dengannya, segambar. Kan apabila Terus? menyatakan, Ya, terus. udah ada rupanya dinyatakan. Ya, terus. Aku kan nanya, udah ada dinyatakan, kenapa abang bilang kita sehakikat dengan Tuhan dan kita itu Tuhan? Baca terus, ku bilang baca sampai selesai supaya Anda tahu. Udah, Apa? Apa yang diterangkan di jelas situ? dibilang ya bang.
Makasih Bang, ada onde-onde. Iya, apa yang dikatakan di sana? Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Di sini kan ada dibilangnya sebab kita akan sama seperti Yesus, jangan ditambah-tambahi. Baca. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Ingat, tetapi belum nyata. Apa keadaannya kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, sebab kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama Dia dah. Sama kan? Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan berarti kita juga Tuhan. Mati nih. Kan katanya apabila yang sama itu bukan derajatnya Bang, yang sama itu tubuhnya. Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu lahir sebagai manusia dan Roh Kudus. Keadaan Yesus yang sebenarnya dia itu Tuhan atau manusia? Keadaan yang sebenarnya maksudnya bukan itu. Oh mama, pelintir memang aja seperti terus. itu pengertiannya. Pelintir aja terus. Pelintir aja. Itu pengertian yang abang buat itu untuk menjatuhkan sebelah pihak. Lah, ini untuk membela sesuatu yang sudah jelas-jelas nyata di Bible. Kita akan Iya, melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya dia sebenarnya manusia sebelum dia mati dan naik ke surga. Nah, berarti Yesus manusia bukan Tuhan. Jangan kau katakan dia Trinitas sehakikat dengan Bapa. Karena Yesus dalam keadaan sebenarnya akan sama seperti kita. Iya. Itu baru berakal. Lalu jangan disalib kan, di Kristen ada disalib. Nah, semenjak dia apalagi? Setelah dia naik ke surga, setara dengan Allah Bapa. Kenapa lagi dia? Apalagi nih disalib, Tuhan disalib. Apalagi yang Anda mau jual di situ? Bukan jual loh Bang, hanya memberikan sedikit penjelasan tambahan. Apa? Tuhan disalib. Iya, dia kan Tuhan bukan disalib Tuhan. sama Dia Tuhan kan disalib Tuhan sama Yesus manusia. itu kan manusia. Yang disalib itu Yesus. Manusia enggak? Yesus kan sama dengan manusia kayak yang dibilangnya tadi Bang. Nanti di kehidupan berikutnya Yesus apa? Yesus Tuhan. Nah, berarti kita juga Tuhan. Kan di kehidupan selanjutnya, emang kita udah di kehidupan selanjutnya kan belum? Ya nanti di kehidupan berikutnya kita akan sama seperti Yesus. Iya, kalau masuk surga sama. Karena kita udah sama-sama Nah. di surga. Nah, berarti sama-sama Tuhan. Iya, kalau masuk surga. Berarti akan banyak Tuhan di surga. Mungkin. Ya, berarti bukan Trinitas dong. Loh, Kan semua jadi Tuhan manusia yang di surga. emang udah yakin semua masuk surga? Kan kita ada dosa Ya, bawaan. minimal ada yang masuk surga. Berarti jadi Tuhan semua. Siapa yang menjamin ada yang masuk surga? Anda yang barusan mengatakan yang masuk surga Tuhan sama seperti Yesus. Iya, yang masuk surga kan Yesus. Roh Yesus naik ke surga. Nah, Jelas dibilangnya orang-orang yang bahwa masuk naik ke surga, orang-orang yang lalu masuk bangkit surga pada hari akan jadi ketiga. Tuhan. Orang-orang yang Apa? masuk surga akan jadi Tuhan. Sama seperti Yesus. Yang naik ke surga menjadi Tuhan itu Yesus, Bang. Iya, yang nanti di surga akan sehakikat dengan Yesus kan? Kita manusia nggak akan bisa jadi Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus kan udah jelas tadi kita bilang. Yesus itu ketika masih hidup, dia manusia. Bahkan dia anak seorang Ketika tukang di kayu. kehidupan berikutnya Yesus adalah Di kehidupan berikutnya. Yesus adalah Di kehidupan berikutnya dia menjadi Tuhan. Dan dialah Tuhan Nah. satu-satunya. berarti kita juga menjadi Tuhan. Nah, dan dialah Tuhan satu-satunya. Tidak bisa. 1 Yohanes 3 nomor 2.
kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita akan Dalam sama keadaan seperti sebenarnya. keadaan sebenarnya itu. Dalam keadaan sebenarnya maksudnya ketika dia masih menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Emang iya. Yesus keadaan sebenarnya Tuhan atau manusia? Dalam keadaan sebenarnya Yesus itu manusia. Sebelum dia Ya udah, wafat. selesai. Yang keadaan sebenarnya ngapain lagi ada kata sebelumnya? Keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu manusia. Ya udah, berarti Yesus bukan Tuhan. Salah Kristen yang menyembah bukan manusia, bukan Tuhan. Udah, gugur sudah. Oh, yang disembah tetap Tuhan, bukan Yesus. Yesus Tapi itu namanya hanya Yesus. perantara. Tapi di gereja orang menyembah Yesus. Siapa? Ya, orang-orang di Kristen. Siapa lagi? Ya, kami menyembah Tuhan. Yesus itu hanya perantara Tuhan untuk menebus dosa manusia. Jadi yang Trinitas tadi apa? Trinitas itu, Bang, semenjak dia naik ke surga. Hancur. Kan dia menjadi manusia ketika belum meninggal, sebelum disalibkan. Keadaan sebenarnya Yesus itu apa? Yesus itu ketika lahir dia itu manusia. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu sebelum dia atau sesudah dia bersandiwara jadi manusia itu apa sebenarnya dia ini? Sebenarnya dia manusia. Ya sudah, berarti dia bukan Tuhan kan? Ya, kan tadi nggak ada aku jawab, ya nggak ada aku bilang enggak. Ya dia manusia. Jadi Trinitas ini apa? Trinitas itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bang. Satu hakikat gak? Satu hakikat. Berarti Yesus juga Tuhan. Ketika dia sudah wafat. Ya Allah, ya udah Bang, udah. Anda hebat. Aku jempol Abang ini. Thank you. Terima kasih. Iya. Iya, luar biasa Bang. Oh, mantap kali Bang. Ada dokter nggak di bawah? Tolong diambil anak itu, dikarungin, masih bisa diselamatkan mungkin. Wow. Silakan teman-teman Oten naik lagi. Silakan. Ayo. Yang lain silakan. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Ya, semangat malam, dukung sampai populer level kita naik teman-teman. Silakan. Halo. Selamat malam Bang Zuma, 01 Aduh. atau 02? Ya? 01 atau 02? Masuk orang generasi banyak kali akunnya manusia satu ini. Aku kan udah kawan punya aku. Banyak kali akunnya begini, Bang. Apa-apa Bang. Asap-asap lagi. Oh asap-asap ya? Asap-asap. PL. Udah ku singkirkan. Ada cairan putih nggak? Hah? Cairan putih ada nggak? Ah Ridna, apa yang dibilang abang? Cairan putih ada nggak? Oh, gak ada. Hah? Ini yang ada. Ini. Obat. Alkoholnya itu. Aman berarti ya? Kalau nggak ada aman, berarti bisa lanjut. Iya, nggak ada bang, nggak ada. Obatnya itu. Oke. Agama tanpa akal. Silakan. Agama tanpa akal adalah bisa juga penyesatan bang. Penyesatan itu tepat itu.
tepat. Kalau bagi kami Bang, bagi Kristen juga Bang, akal itu juga sangat berguna, sangat bermanfaat. Karena tanpa akal juga, ya doktrin tadi berasal dari situ Bang, bersumber dari sana, ya kan? Kata kata eksegese atau menafsir itu Bang, menafsir firman Tuhan itu menggunakan akal dan pikiran juga Bang. Nah, seperti itu. Jangan dikatakan bahwa agama Kristen itu tak punya akal, tak berakal. Nah, itu difungsikan juga Bang itu Bang. Itu tidak Oke, boleh saya tidak salah. mengatakan itu. Saya hanya Karena berdasarkan oknum. Karena akal dan pikiran kita juga bersumber dari ciptaan Tuhan juga. Itu pemberian Tuhan kepada kita. Pas kan Bang? Nah, Cocok? Kira-kira? cocok, Iya. cocok. Nah, sekarang mari Jadi, kita pakai apa yang Tuhan kasih ini. yang mana itu Bang? Ya, akal kita pakai. Sekarang saya mau tanya sama abang. Yang lahir di kota Daud itu manusia atau Tuhan? Sesuai firman Tuhan yang tertulis di kitab Lukas itu Bang, bahwa itu yang lahir Tuhan Bang. Berarti yang dibunuh tentara Romawi Tuhan atau Datang manusia? ke dunia ya. Datang ke dunia Yang dibunuh ya. tentara Romawi Tuhan. Tetap Tuhan Bang, tetap Tuhan. Tentara Romawi bunuh Tuhan. Iya Bang, yang artinya di sana bahwa dia harus menjalankan misi itu, lewat penyalipan lah dia, yang artinya di ya lewat itulah yang artinya ada penebusan dosa itu gitu, seperti itu Bang. Iya, Karena berarti itu tentara Romawi. sudah dibuatkan seperti itu. Tentara Romawi membunuh Tuhan. Ya, benar. Berarti Tuhan pernah mati, dibunuh. Pernah Bang, pernah. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Tidak pernah kehilangan Tuhan, tetap ada, walaupun Mati. pernah mengalami kematian. Yang menjaga alam semesta ketika dia mati siapa? Yang menjaga tetap juga Tuhan tadi Bang. Tapi mati. Mati hanya untuk sementara waktu Bang. Hanya untuk Iya, sementara waktu Tuhan alam kehilangan Tuhan sementara. ya, hening cipta gitu sebentar kan. Gitu. Abang ini itu yang aku jadi Tuhan yang cipta. hening cipta. Selesai katanya, selesai dia bangkit dari antara orang mati. Yang cipta dimulai. Aduh. Tuhan mati. Tapi ketika dia disalib Bang, ada seperti ini perkataan Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani gitu. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yang artinya kayaknya dari Yesus itu keluar roh Allah itu, roh Bapa tadi gitu kan. Artinya dia meninggalkan sang anak tadi gitu. Seperti itu Bang. Oh. Iya. Allah Eloi Eloi lama sabachthani itu diucapkan Yesus pada waktu di kayu salib gitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Yang artinya dia tinggalkan dia sendirian di kayu salib tersebut. Ya, jadi rasa kesakitan, rasa penderitaan yang sepenuhnya ada pada diri Yesus sudah terjadi di sana. Seperti itu Bang.
Berarti Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya, anaknya. Tuhan meninggalkan anaknya. Jangan meninggalkan Tuhan dulu, abang bilang dulu. Anaknya Yesus Kristus Kan yang ditinggal. lahir Tuhan, Bang. Oh, iya. Berarti Anak Tuhan Allah. meninggalkan Tuhan. Ya, seperti itulah kita buat dulu, Bang. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tetapnya satu, Bang. Artemisia. Artinya seperti ini, Bang. Tadi udah aku bilang, Bang. Artinya Yesus dengan Bapa tadi, anak dengan Bapa tadi punya satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tadi berpisah, kenapa kau meninggalkan aku? Yang artinya bahwa Allah menyertai daripada anak ini. Dia Tapi berada, ditinggalkan. Allah Bapa itu berada pada anaknya itu. Tapi Seperti itu. ditinggalkan. Inilah yang aku bilang tadi, bahwa Yesus juga pernah ditinggalkan oleh Allah tadi. Pernah ditinggalkan. Ruah. Berarti ada dua Tuhan. Kembali kalau kita perhatikan lewat firman Tuhan itu, ya 2, 3, tapi Ya. satu tiga-tiganya, satu dia, Bang. Saya juga Iya, tidak- ada Saya tiga. tidak mau meninggalkan kata Roh Kudus itu juga, Bang, yang artinya Roh Allah Iya. itu Roh Kudus gitu. Ada tiga Tuhan Anda, tapi dianggap satu. Tetapi pada hakikatnya satu, kan itu. Pada hakikatnya satu, gitu. Itu yang Abang bilang tadi. Iya, satu sama-sama Tuhan. Ya, Pada hakikatnya manusia itu kan cuma satu, yaitu manusia. Berarti Tuhan Anda ada tiga, tapi hakikatnya satu. Maksudnya ada tiga Tuhan, ya sama-sama Tuhan gitu. Gitu ya. ya, Jadi pada prinsipnya Kristen ini Tuhannya ada tiga. bukan 3, Bang. Tetapnya tadi tadi, Bang, yang artinya tetapnya Esa yang Abang bilang itu, yang artinya satu gitu, satu. Kok satu tadi ada tiga, masing-masing Tuhan, tapi dianggap satu. Kalau di kitab perjanjian lama kan Allah itu adalah berbentuk ruah gitu ya kan, roh gitu ya kan, Bang, roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Di atas permukaan air ya, gitu. Ada itu firman Tuhan dalam kitab Kejadian, ada kan? Iya, berarti Itu udah jadi jelas bukti. ya. Berarti udah jelas Tuhan Anda ada tiga. Itu yang pertama roh dulu kan gitu ya kan, roh gitu. Nah, itulah Allah pencipta itulah yang dikatakan Allah pencipta, Allah Bapa gitu, Allah Bapa, dia sebagai pencipta. Yang mana ini? Itulah Allah Bapa tadi, itulah disebut sebagai Itulah aku bilang. Tuhan Anda karyanya adalah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Ada Tuhan pencipta, Ya, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Tiga kan? ya, ya. Ya udah, Kristen Tuhannya tiga. Sudah selesai. Jadi Ya, terjawab sudah kan? Tema kita terjawab kan? Terjawab sudah tema kita. apa yang menjadi tema kita, agama tanpa akal. Akal. Terjawab ada Tuhannya tiga. Jadi sekarang, Bang, yang artinya bahwa ini semuanya diberitakan kepada kita ya, yaitu kembali yang semalam, Bang, yaitu berita sukacita tadi, evangelion tadi, kembali berita suka yang Kenapa disampaikan dibawa lagi? pada orang-orang Ipan Gunawan percaya. lagi dibawa. Ipan Gunawan dibawa. Nanti nonton dia, Bang. Bukan evangelion, artinya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu evangelium, Bang, evangelium. Oh,
yang berarti yang Evangelium. iya, evangelium yang Oh iya iya iya. berarti kabar sukacita atau kabar yang menggembirakan. Apa berita gembiranya? Sekarang gini Bang.